Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi tim asistensi Komisi Fatwa MUI Kabupaten Mojokerto. Dalam kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah terkait tentang sumbangan yang biasa kita ngelis gitu. Jadi deskripsi masalah di sebuah desa sedang berlangsung pembangunan masjid. Panitia pembangunan menggali dana dengan cara memberikan form kesanggupan kepada penyumbang dengan opsi untuk memilih nominal yang sudah dibuat oleh panitia. Pertanyaannya, dalam fikih praktek tersebut disebut dengan transaksi apa? Jadi masuk akad apa gitu loh. Jadi sering kita itu mau pembangunan masjid, pembangunan TPG ataupun ada urunan apa-apa, biasanya kita disodori form ngelis, ada yang 1 juta, ada yang 500. Kita milih yang mana? Ketika kita memilih, misalkan memilih 200.000 tulis seperti itu. Hal ini masuk akad apa? Dalam Islam itu masuk kategori akad apa? Jawabannya adalah termasuk janji untuk memberi. Jadi janji untuk memberi. Dengan kita menulis nominal, katakanlah 1 juta, ini kita berarti sudah berjanji untuk memberikannya. Kemudian janji untuk memberi itu hukumnya bagaimana? Hukumnya bagaimana? Ternyata di dalam kitab Rul Uqud itu dijelaskan bahwasanya wa ajma'u ala annal wafa' bil wa'ti fil khair matlubun. Bahwasanya memenuhi janji dalam kebaikan itu adalah sangat dianjurkan, merupakan menjadikan tuntutan. Akan tetapi yang jadi perbedaan, hal huwa wajibun au mustahabun. Apakah memenuhi janji itu hukumnya wajib atau sunnah? Fihi khilafun. Ternyata di sini ada perbedaan pendapat antara para imam mujtahid. Dhahaba Abu Hanifah wa Syafi'i wa Ahmad wa aksarul ulama ila annau mustahabun. Bahwasanya menurut mazhab Abu Hanifah, Syafi'i, Ahmad bin Hambal dan mayoritas ulama itu menghukumi al-wafa di situ adalah mustahabun, hukumnya adalah sunnah. Falau tarokahu fatahu al-fadlu wartakaba al-makruh karohatan syadidatan. Jika ia tidak menunaikan janjinya, maka dia akan kehilangan suatu keutamaan dalam beribadah, wartakabal makruh, dan dihukumi telah melakukan suatu kemakruhan. Makruhnya itu karohatan syadidatan, makruh yang mendekati haram. Walakin layak samu, akan tapi tidak sampai menjadikan dia berdosa. Kemudian wadhaba jama'atun annahu wajibun. Sebagian ulama lagi mengatakan al-wafa' bil wa'di fil khair itu adalah hukumnya wajib. Di antara mereka adalah Umar bin Abdul Aziz. Kemudian yang ketiga, menurut madhab Malikiyah, madhaban salisan annal wa'da inishturito bisababin. Jika ada pensyaratan, kakaulihi contohnya tazawwaj walaka kadza. Wis sampai nek gelem nikah engko tak kei hadiah sekian. Wa nahwi dzalika wajaba al-wafi. Jika ada pensyaratan maka pemberiannya itu hukumnya adalah wajib. Ini hukum dasarnya, bahwasanya menunaikan janji itu adalah secara mutlak hukumnya ada khilaf, ada yang mengatakan sunnah, ada yang wajib, kemudian ada yang wajib dengan syarat. Nah, demikian. Kemudian jika kesanggupan itu belum terbayar lunas lalu penyumbang meninggal dunia, apakah ahli waris wajib melunasinya? Jumhurul ulama hukumnya adalah sunnah. Sunnah.
Kemudian terkait hal tersebut kita tahu bahwasanya kalau di dalam Al-Quran itu ayat-ayatnya kan juga ada, kemudian dalam hadis juga ada keterangan kalau dalam Al-Quran itu wa'aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Kemudian di dalam hadisnya itu ada ayyuma rajulin yudayyinu dinan wa huwa mujmi'un alla yuwafiyahu iyahu laqiyallahu sarikon. Kata Nabi, kalau seorang itu dia itu pria mana saja yang berhutang dengan suatu hutang sedang ia berniat untuk tidak melunasinya, maka ia akan menghadap Allah di akhirat sebagai seorang pencuri. Kemudian dalam hadis yang lain, al-muslimuna ala syurutihim, kaum muslimin itu terikat dengan transaksi yang akan mereka tetapkan. Bahkan secara tegas dalam hadisnya Imam Bukhari, arbaun man kunna fihi kana munafiqon. Maka nafi khalisatan minhunna kana fi khilatun minan nifaq hatta yada'aha idza hadasa kadziba wa idza wa'ada akhlafa wa idza ahada ghadara wa idza khosoma fajaro. Bahwasanya seseorang yang kalau nanti di situ ada 4 sifat karakter ini kok terdapat pada seorang, maka dia merupakan tergolong daripada orang yang terkena sifat munafik. Di antaranya adalah ketika dia berjanji, dia tidak menepati janjinya. Berbijak dari hal tersebut, kemudian di dalam Ihya, Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwasanya yang tergolong orang yang munafik ketika berjanji dia tidak menepati, itu adalah wahada yang zilu alaman wa'ada wa huwa ala azmil khalfi. Ini diarahkan kepada orang yang di awal dia berjanji, katakanlah di awal dia mencatat 1 juta tadi, memang dia itu niatane wis saking aku kayak pantas-pantas sana, mosok aku gak nyatet. Gak nyatet ya gak pantas. Dia memang niatnya tidak ingin untuk melunasi, tidak ingin membayar. Nah, orang yang demikian ini menurut Imam Ghazali adalah masuk kategori orang yang terkena sifat munafik. Kada kesimpulannya adalah jika memang, ini menurut komentarnya Imam Ghazali, jika memang dalam dia itu tidak bisa menunaikan janjinya itu karena udzur, karena memang alasan, katakanlah waktu nyatet dia itu mungkin pada bulan ini saya bisa membayar, ternyata pada saat itu dia tidak bisa membayar dan tidak mampu karena memang ada udzur, maka ini tidak kategori yang masuk munafik. Tapi kalau memang sengaja mulai awal dia mencatat ngelis niku wau kok memang tujuannya adalah memang hendak tidak membayarnya, maka orang yang tidak al-wafa bil wa'di bil khair tersebut maka tergolong kategori munafik. Demikian hasil diskusi tim asistensi Komisi Fatwa MUI Kabupaten Mojokerto yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya atau mungkin nanti misalkan ada yang perlu dipertanyakan, silakan disampaikan ke Sekretariat MUI, bisa kepada Sekretaris Bapak Haji Imam Ghazali atau kepada Ketua atau kepada siapa saja pengurus MUI. Insya Allah permasalahan nanti akan kita bahas pada pertemuan mudzakarah yang lain, nanti insya Allah akan kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Alafa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.